Ini lur, kondisi AC yang cepat habis. DC paling lama 6 bulan setahun udah habis sampai ngisi, dan kebocorannya itu tidak bisa diketahui dengan pakai sabun karena dia di dalam seal sapnya ini yang bocor. Ciri-cirinya seperti ini. Ini ada oli, kompresor tidak mau kering. Kita tes juga, tekanan masih ada. Ini juga masih muter tapi nggak dingin karena di dalam cuma angin doang. Dan kita harus rebuild atau ganti seal sapnya, pasti akan lebih awet lagi. Kalau untuk mau coba rebuild sendiri, kita cara lepasnya ini dikendori dulu pompanya, nanti ban bel dilepas, ini lepas, ini baut tempat juga dilepas, dudukan sudah bisa diturunkan. Ini cuma angin aja yang keluar karena nggak ada freon. Ada freonnya dia putih, baunya beda. Assalamualaikum lur, selamat pagi. Ini kita sedikit edukasi bagi pemilik mobil yang AC-nya sering habis freonnya, biar nanti tidak kena prank bolak-balik ngisi tapi cuma tahan 3 bulan. Ini penyebabnya ya ini ya lur, seal sapnya bocor. Ini ada seal dan seal sap yang di sini. Ciri-cirinya ini basah, kena oli terus kena abu, debu. Ini kalau dites pakai sabun tekanan tinggi tidak kelihatan lur, tidak bocor. Dia bocornya ketika kompresor bekerja atau ada putaran, dan bocornya pun sangat halus. Ini kebetulan punya saya, unit saya yang satu ini. Yang kemarin kan sudah yang biru yang di depan. Ini kemarin dalam 1 tahun 3 kali ngisi freon, 350.000 tambah oli. Kalau di sana segitu, sudah 1 juta untuk 1 tahun menghabiskan duit. Ini biasanya tukang AC menyarankan ganti kompresor, pasti itu kalau di luar Jawa. Tapi kalau di Jawa masih bisa lah di rebuild, masih disarankan untuk rebuild aja. Tapi biaya rebuildnya ini lumayan, 600.000 untuk rebuild aja, bukan lain freon sama dan lain-lainnya. Ini 600.000 untuk rebuild aja. Kenapa mahal? Karena bongkarnya ini agak beresiko juga. Pistonnya nanti kalau sampai kelepas, masanya juga susah. Terus waktunya, kalau tukang AC kan mau cepat. Dan yang berikutnya karena sekarang sudah masuk kompresor murah, 1.300.000 sudah dapat kompresor, tentunya yang KW. Kalau yang ori Denso itu 2,5 juta sampai 3 juta tergantung tipenya yang ori. Jadi kalau daerah Sumatera ini pasti disarankan ganti kompresor biar lebih cepat dan hasilnya lebih pasti. Tapi gimana kita ngecek kondisi freon ini masih bagus apa enggak? Kalau masih bagus, sebaiknya saran saya di rebuild aja karena ini ori. Kalau ori 2,5 juta sampai 3 juta. Apalagi kalau dapat panter lama itu Nippon Denso ND, kodenya ND, itu masih Jepang. Kalau ini produk Indonesia karena Denso sudah buka pabrik di Tangerang. Yang asli Jepang itu ND, ada kodenya ND Denso, Nippon Denso. Kalau ini produk Tangerang tapi ya ori, memang Denso.
Tapi kalau yang 1.300.000 itu KW Cina. Apa bedanya dengan yang KW? Sama, nanti dipasang KW juga pasti dingin karena pistonnya masih bagus, kompresinya masih padat, cuma ketahanannya aja, dan dinginnya pun beda. Kalau KW itu kompresornya sedikit panas, jadi mengurangi tingkat kedinginan karena bahannya pun beda. Kalau untuk pemakaian sendiri usahakan yang ori, pasti lebih dingin. Dan Denso atau Sanden pun sebenarnya sama dingin, cuma malah Sanden itu pistonnya ada ringnya, jadi bisa direbil. Misalnya kayak piston motor bisa diganti ringnya aja, tapi kalau ini pistonnya harus ganti, wajib ganti. Tergantung, kalau dinginnya sama, cuma tergantung apa ya, selera. Kalau image-nya kan Denso memang bagus, tapi Sanden pun juga bagus asal yang ori. Jadi biasanya kalau tukang AC males refill, dia cuma ngisi freon aja. Ini yang langsung dingin nanti karena pistonnya masih padat. Tapi cuma ketahannya itu paling 3 bulan sampai 6 bulan sudah habis freonnya. Ini karena unit di Riau, aku di Sumatera Utara, yang megang sopirku. Jadi setahun 3 kali isi freon sudah 1 jutaan, dan gitu-gitu aja, nggak ada tindakan yang pasti. Makanya kita perlu memahami unit kita sendiri biar tidak kena prank tukang AC. Jadi kalau punya kita ori, sebaiknya diganti atau direbil. Itu kita ketahui dulu kondisi kompresornya masih padat apa tidak. Cara mengetahuinya, maaf ya lur, pakai kaki nggak ada yang megang. Cara mengetahuinya, ini diputar searah jarum jam, terus ini kita tutup. Nah, ini masih bagus lur. Satu putaran aja udah mantap. Ini saya prediksi antara ketemunya nanti antara di bawah 5 lah, di bawah 5 derajat. Ini butuh jam terbang ya lur untuk mengetahui ini, karena ini tidak bisa diukur pakai alat. Main perasaan aja. Kalau kondisi seperti ini sebaiknya direbil aja. Sayang ini ori Denso, jadi ketahanannya lebih mantap daripada beli KW. 2 tahun 3 tahun pasti kompresi akan berkurang. Terus kemarin ada yang nanya, panterku bisa disetel ngembun om? Bisa, tapi syarat utamanya kompresornya harus kompresinya masih padat, masih bagus. Untuk yang lain-lain pakai part standar tanpa tambahan extra fan, insya Allah bisa ngembun. Dan gimana caranya, jujur aja itu rahasia, karena saya dapat ilmu juga, kata kawan saya, untuk kalangan pribadi aja. Ilmunya itu katanya nggak boleh dikontenkan, cuma gambarannya nanti kompresor disetel klep, ini ada klepnya, terus kondensor di flusingnya pun nanti ada cara sendiri yang benar-benar bersih. Terus ekspansi nanti bisa disetel sesuai kemampuan kompresor ini. Kalau kompresornya bagus nanti disetel gimana itu masih memang rahasia dari kawan saya yang udah ngajarin saya.
sama evaporatornya harus bersih, sama dryernya diusahakan baru. Dryer itu fungsinya untuk menghilangkan gelembung-gelembung air dan menfilter. Terus syarat utamanya ya harus bersih. Ini kan kebetulan unit saya sendiri perawatan uli bening. Ini berarti minimal kalau pemakaian harian 2-3 tahun harus ganti oli, ganti filter, dryer, freon baru. Itu perawatan penting ya lur. Makanya kompresornya lebih awet, jangan sampai ulinya menghitam. Itu nanti kalau sudah mampet, kena ekspansi, kena kondensor, kena evap, kena pistonnya gores, itu bakal keluar banyak biaya. Oke, gitu aja. Ini lanjut saya rebuild, saya time lapse aja videonya. Lur, kalau di Medan kue pancung favorit. Dan ini belanjaan saya habis 900 kurang untuk, makanya AC itu mahal, memang partnya pun mahal. Dryer, oli, freon. Ini yang kemarin minta murah pakai freon biasa, nanti kalau dia mau bayar mahal kita kasih yang bagus, disesuaikan budget. Sama aja tingkat kedinginannya, cuma awetnya berbeda. Olinya yang bagus, ini yang sedang. Kalau di atasnya ini juga masih banyak yang ND, ori ND, kode yang seperti kode di sini. On ND ini mahal nih, olinya 100 ribuan per sekali pakai. Kalau ini bisa berkali-kali pakai. Jadi intinya budget disesuaikan. Makanya kalau ada yang murah, ada yang mahal, itu ya tergantung apa yang dipakai. Dan sebagai edukasi buat pemilik Panther atau mobil apa aja yang awam, sama-sama belajar merawat kucing. Oke, kita lanjutkan eksekusi ini. Nah, betul kan lur, sini basah, ini bocornya sudah parah, oli habis. Kalau nggak diganti nanti di sini nggak ada oli, piston akan gores dan kompresi akan berkurang, jebol. Basah sini silnya. Lumayan ada yang sudah gores-gores lur, kayaknya ini nggak bisa maksimal. Mudah-mudahan bisa di bawah 5 derajat. Ini gores. Kalau yang bagus seperti ini belum ada gores. Klep-klep siap pasang, siap rakit. Kita sepil kompresor yang kita rebuild semalam, ketemunya dapat berapa. Ini siang hari ya lur, jam 12 siang, panas. Cut off nya sampai dapat berapa dia, sesuai prediksiku. Kalau kompresornya baret-baret, nah ini sudah cut off, jadi kena 4,8 apa 4, berapa, sudah cut off. Ini sudah naik lagi, turun lagi maksudnya.
Jadi prediksiku di bawah 5 derajat siang hari. Ini kalau malam sudah pasti ngembun-ngembun. Nah ini udah turun lagi. Ini gas stasioner ya, gas standar, tapi pengaturan saya fullkan nomor 1 biar tahu kerja maksimal kompresor. 45 nanti akan cut off, berarti itu maksimalnya di siang hari. Udah cut off, udah mesin mati, berarti kena 4,5 siang hari lur, panas terik. Tidak mau ngembun, kalau sore baru ngembun.